Halo YouTube, selamat malam. Kembali lagi ya dengan IJFX. Yes, ternyata kita sudah lama juga tidak membahas topik ya, sudah mungkin beberapa hari. Dan kebetulan ya saya lagi di luar kota ya, dan karena lagi free mungkin saya bisa membahas beberapa topik ya yang menarik ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas suatu topik ya yang mungkin teman-teman juga ada yang sedang mencari jawaban ya, seperti biasa ya. Para trader-trader badut di market mungkin ya mereka bingung gitu dengan kondisi market yang naik turun, bitcoinnya all time high, bitcoinnya flash down segala macam ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa mereka itu tidak pernah bisa disiplin. Oleh karena itu karena fenomena banyak juga yang menggunakan leverage sangat tinggi dan terjadinya flash down kemarin bitcoin, banyak juga yang kena likuidasi dan akhirnya bitcoin all time high lagi. Dan ya menurut saya siklusnya tidak pernah berakhir gitu, yang dimana para trader-trader yang menjadi badut ini mereka selalu menjadi victim gitu, menjadi suatu menjadi korban gitu ketika market itu ibaratnya tidak bergerak sesuai dengan kehendak gitu. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas kunci untuk menjadi seorang trader yang disiplin gitu. Ya, jadi mungkin ada 3 poin yang mungkin atau 3 poin yang akan saya coba kita bahas ya, kita bahas sama-sama bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang trader yang disiplin gitu. Oke. Yang pertama teman-teman ya, jadi syarat utama untuk menjadi trader yang disiplin itu adalah teman-teman harus bisa mengendalikan emosi. Itu nomor satu teman-teman ya. Jadi nomor satunya adalah teman-teman itu bisa punya yang namanya itu emotional control gitu. Jadi bagaimana cara teman-teman bisa mengendalikan emosi atau mengontrol emosi gitu. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa mengontrol emosi teman-teman, ya percuma juga gitu. Sampai kapanpun mau teman-teman itu sedang profit, teman-teman akan greedy, bahkan ketika teman-teman sedang loss, teman-teman akan mengalami yang namanya fear gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui pengaruh emosi seperti fear, kemudian greed, kemudian overconfidence, dan juga ibaratnya itu hal-hal yang ibaratnya destruktif dalam trading gitu ya. Jadi seperti tiga tadi saya bilang bahwa tidak ada trader yang tidak pernah mengalami yang namanya kesalahan, greed tadi, kemudian mengalami yang namanya ketakutan ya, putus asa tadi ya, fear tadi, dan overconfidence gitu, yang dimana dia terlalu percaya diri bahwa apa yang action yang dia ambil itu benar-benar ibaratnya itu benar gitu ya. Padahal belum tentu, dan dia mungkin menggunakan risiko yang sangat besar karena overconfidence tadi. Dan apabila market bergerak melawan ibaratnya posisinya, dan itu sangat berbahaya sekali gitu. Dan itu yang terjadi kemarin ketika Bitcoin itu mengalami ibaratnya flash down gitu, turun 3.000 poin dan naik lagi gitu. Dan itu kan banyak sekali trader-trader yang menggunakan leverage, ibaratnya itu full leverage gitu, dan itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi itu ya, jadi yang pertama teman-teman harus kenali dulu pengaruh dari emosi tadi ya, fear, greed, dan juga overconfidence tadi gitu. Kemudian teman-teman harus ibaratnya harus disiplin. Bagaimana cara kita bisa disiplin, bagaimana cara kita memunculkan sifat disiplin, yaitu adalah teman-teman harus tetap tenang dan fokus selama ibaratnya tuh market sedang berjalan gitu. Baik market itu sedang mengalami volatilitas yang sangat tinggi, mungkin market juga ada news gitu, mungkin mengalami yang namanya news itu, ada berita ibaratnya kayak NFP atau CPI segala macamnya gitu. Jadi teman-teman harus tetap tenang dan fokus. Kalau teman-teman tidak tenang dan fokus, teman-teman itu biasanya akan ibaratnya apa ya, emosional teman-teman itu tidak stabil, dan itu bahaya karena itu bisa membuat teman-teman melakukan action-action yang tidak diperlukan, dan itu sama saja teman-teman tidak disiplin gitu dengan plan yang teman-teman buat di awal tadi gitu ya. Nah, kemudian hindari yang namanya itu trading impulsif ya, perdagangan yang impulsif itu, atau perdagangan yang didorong oleh emosi ya, sesaat aja gitu. Nah, kayak FOMO tadi ya, kayak FOMO itu jadi ibaratnya dia buka grup dan dia melihat, oh ternyata nih pada buy token ini, pada sell apa, pada buy apa, pada ibaratnya buka posisi di mana, dia FOMO di situ, dia melihat ada yang misalnya ngetik gitu, buy token ini akan naik 300%, 400% kayak gitu. Jadi itu kan FOMO, itu menciptakan apa namanya FOMO gitu ya, takut untuk ketinggalan kita, jadi fear of missing out. Jadi si trader ini dia takut gitu. Kalau kita yang melihat kondisi seperti ini, itu melihat ibaratnya chat group seperti itu, dan kita kan takut banget, aduh harusnya saya masuk nih, harusnya saya ikut nih gitu, daripada saya ketinggalan momen. Kapan lagi kan uang 10 juta jadi 200 juta misalnya kan, kayak gitu naik nih misalnya gitu. Nah, kita berpikir bahwa itu akan terjadi, padahal itu masih dalam imajinasi, belum realita, itu masih dalam imajinasi gitu ya, karena kita aja belum buka posisi, dan mungkin ketika kita sudah buka posisi belum tentu itu akan berjalan seperti apa yang kita mau gitu. That's reality gitu. Itulah realitas gitu. Kemudian teman-teman harus memantau kesehatan psikologis ya, ambil istirahat kalau misalnya teman-teman capek ya, biar teman-teman bisa jaga mental. Nah, ini juga jadi pengaruh banget itu. Kalau orang yang ibaratnya gagal dalam mengendalikan emosi itu biasanya karena dia mungkin sudah capek. Teman-teman capek kerja, teman-teman mungkin capek sekolah segala macam, tiba-tiba teman buka market, buka grup, teman-teman kena FOMO jadinya gitu. Lu kena FOMO sudah gitu. Nah, itu bahaya banget. Jadi sebaiknya, kalau saran saya, ketika kamu sedang sibuk atau ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang sifatnya itu prioritas, lebih baik tidak usah buka market, tidak usah trading. Itu yang saya lakukan ketika saya sedang keluar kota, ketika saya sedang liburan, ketika saya sedang ibaratnya itu ada tugas segala macam, saya tidak trading gitu. Kenapa? Karena saya tahu apabila saya trading, saya tidak bisa fokus. Kembali ke poin yang tadi ya, yang kita bilang bahwa harus tetap tenang dan fokus kayak gitu. Nah, kan percuma gitu. Kita ibaratnya sudah buka posisi, tapi ternyata kita ragu juga karena kita nggak tenang, kita takut ada news, kita takut marketnya nanti naik dan turun segala macam, dan itu kan terlalu mengganggu yang namanya mental gitu. Itu bikin kita lelah, bikin kita capek. Yang mending kita istirahat, dan mungkin lebih baik kita tidak usah trade gitu. Jadi kita pantau kita punya ibaratnya kondisi psikologis gitu. Jangan dipaksa gitu. Kalau teman-teman memang sudah rasa apa ya, sudah ngerasa capek gitu kan, sudah ngerasa mungkin lagi banyak masalah segala macam, ya jangan dipaksa untuk trading gitu. Sekalipun teman-teman membaca di grup ini akan naik 500%, ini akan naik 1000%, percaya teman-teman, yang ngetik itu ya, itu masih orang miskin, selesai. Itu aja saya bilang, itu ada satu mindset. Kenapa gitu? Ya karena orang-orang bodoh aja gitu, yang dia 24 jam itu trading, 24 jam itu berhalusinasi ngapain gitu. Ya kan? Orang-orang yang mau ibaratnya tradingnya itu disiplin, tradingnya itu konsisten, dia nggak pernah seperti itu. Dia hanya tahu ketika market memberikan opportunity dia baru masuk gitu. Dia nggak perlu mikir, oh ini akan naik 400% lah, 1000% lah, berapa persen lah, bodoh amat gitu, karena nggak penting banget gitu. Itu kan imajinasi
imajinasi kita gitu. Dan itu kan bahaya sekali ketika kamu melihat ini akan naik 200%, kalau saya pakai leverage 25 kali, kamu kalikan itu, wah ini berapa ribu persen ya kan. Kamu hitung dengan uang 5 juta jadi berapa ratus nih gitu kan. Ya itu dalam imajinasi kamu. Ketika itu terjadi, damn, tiba-tiba ya berbalik arah, kamu yang malah habis uangmu. Belum tentu kalau kamu bisa menerima kesalahan itu. Bisa jadi kamu apa? Top up lagi, deposit lagi, buka lagi posisi, dan ya itu bahaya banget gitu. Uangmu akan habis dalam satu malam aja udah bisa habis gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, kunci yang kedua itu adalah kematangan emosional gitu, mature ya, emotional mature. Jadi kita tuh harus dewasa secara emosional gitu. Nah, apa bedanya seorang trader yang sudah dewasa sama trader baru gitu? Trader yang sudah dewasa ini, ya dia bertingkah laku seperti seorang yang dewasa gitu, tahu mana yang salah, mana yang benar gitu, tahu yang namanya itu menghadapi suatu masalah dengan kepala dingin, tidak apa ibaratnya tidak marah-marah, tidak langsung ibaratnya tuh ngamuk-ngamuk, tidak langsung ibaratnya kesal segala macam, tapi ya dia menghadapi segala situasi itu dengan kepala dingin gitu, karena dia tahu bahwa market itu uncertainty, yang dimana tidak ada yang pasti gitu, ketidakpastian lah bahasanya gitu, tidak ada yang pasti, yang paling pasti ya kita pasti salah gitu, intinya gitulah. Nah, tapi karena dia sudah dewasa ya dia bisa menerima bahwa ya udah kalau saya salah ya udah terima aja gitu, dengan kepala dingin ya saya terima aja gitu, nggak perlu saya marah-marah, nggak perlu saya nyalain marketnya gitu. Nah, kemudian bahwa kalau kita sudah apa ya, matang secara emosional gitu, sudah dewasa gitu, nah kita itu malah melihat apabila kita mengalami kesalahan atau kemudian kita melihatnya itu sebagai suatu pelajaran gitu loh ya, kayak orang dewasa gitu, ketika dia salah dia jadikan itu pelajaran, tidak dijadikan sebagai apa ya, musuh, dan dia tidak menyalahkan itu terus. Dia sadar bahwa oh ini salah, berarti saya harus pelajari kenapa ini salah dan saya tidak ulangi gitu. Jadi kita belajar dari kesalahan. Nah, itu kan adalah prinsip yang namanya orang itu sudah punya emosional yang dewasa gitu, emosional yang mature gitu, sudah matang gitu. Kalau yang masih kayak badut gitu kan, dia loss, dia depo lagi, dia top up lagi, dia entry lagi, dan entry dengan yang sama dan leverage-nya mungkin lebih besar gitu ya kan. Ibaratnya dia sudah buy makin turun, dia buy lagi makin turun, buy lagi makin turun, dan mungkin leverage-nya itu makin besar, martingale. Nah, itu bahaya banget teman-teman, itu very dangerous, itu sangat-sangat ibarat saya itu fatal, jangan pernah dilakukan seperti itu. Bisa jadi ya uangmu satu malam, uang tabunganmu yang kamu tabung selama setahun 2 tahun itu habis, dan bisa jadi kalau kamu menggunakan uang yang gak dingin ya mungkin kamu sudah menikah, sudah berkeluarga, nah itu bahaya, nanti anak dan istrimu itu tidak makan ya kan, uang tabunganmu habis, dan itu sangat bahaya sekali. Don't do it ya, jadi jangan lakukan itu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah fokus pada probabilitas daripada kepastian mutlak gitu. Jadi nggak usah mikir bahwa ini pasti benar, ini pasti salah, ini pasti naik, ini pasti turun, nggak perlu. Teman-teman tidak harus memprediksi yang namanya itu masa depan. Seriously, ketika teman-teman trading, kalau teman-teman mau trading dengan disiplin, udah fokus pada apa yang terjadi saat ini ya, buat suatu hipotesa, kalau naik ya naik, kalau turun selesai gitu. Kalau kita misalnya ngambil posisi long karena kita tahu bahwa market akan naik, kalau misalnya dia turun berarti memang hipotesa saat itu belum benar, selesai ya, selesai, masalah kelar, terima kerugian, selesai, kerugian yang kecil, selesai, that's it. Lu nggak usah baper gitu, selesai kan, masalah udah selesai gitu kan, kita hanya rugi sedikit aja gitu. Tapi kalau kita ngeyel, nah ini yang bahaya nih ya kan, udah loss, entry lagi loss, nah itu bahaya. Sampai kapan ini, sampai kamu kapok gitu kan. Nggak mungkin kan. Nah, jadi kita harus fleksibel, kita harus bangun pola juga, bangun pattern gitu ya, untuk menghadapi yang namanya ketidakpastian ya, menghadapi situasi yang tidak pasti gitu. Jadi jangan merasa bahwa market itu akan mengikuti apa yang kita mau, no gitu, big no ya. Jadi orang yang disiplin ya dia harus punya apa ya, kecerdasan emosional gitu ya, emosional quotient yang bagus gitu, EQ yang bagus gitu, yang dimana dia paham bahwa apabila ini salah ya sudah gitu, apabila saya mengalami kerugian ya sudah, toh gitu kan, saya hanya menggunakan resiko yang kecil gitu. Makanya kan saya sudah pernah bilang di video sebelumnya adalah jangan gunakan resiko besar, itu sangat berbahaya. Takutnya apa ya, Anda menggunakan resiko, misalnya teman-teman pakai resiko 20%, 40%, teman-teman loss, equity tinggal berapa, teman-teman loss lagi, equity tinggal berapa, paling cuma 5 kali trade langsung habis semua modal teman-teman, dan itu kan ya gak guna gitu, teman-teman gak bisa survive. Dan ini yang bikin teman-teman gak bisa disiplin. Kenapa? Karena teman-teman pasti akan mikirin bagaimana cara balikin loss ini gitu. Jadi tradingnya tuh jadi gak enjoy lagi, gak tenang lagi, gak bisa fokus lagi kayak gitu ya. Dan itu bahaya banget gitu. Nah, terus yang ketiga ya, kunci yang ketiga itu adalah teman-teman harus bisa ibaratnya itu melatih pikiran teman-teman itu untuk melawan yang namanya itu uncertainty tadi, sesuatu yang tidak pasti tadi. Nah, maksudnya gimana sih? Kenapa saya selalu ngomong tidak pasti gitu? Jadi begini teman-teman ya, yang namanya market dia sangat dinamis. Kita tahu bahwa market itu antara dia naik ataupun dia turun, mau dia naik dan turun, antara naik dan turun, itu aja, naik dan turun, dua itu aja gerakan market itu. Kalau nggak naik ya turun. Sampai sini teman-teman pahamin dulu kan. Tetapi pertanyaannya, kapan dia naik dan kapan dia turun, gak ada yang tahu. Ini namanya uncertainty gitu. Hari ini dia naik, besok dia bisa turun, besok dia bisa naik lagi gitu loh. Minggu ini dia turun, minggu depan bisa jadi dia naik, minggu depan bisa jadi dia turun lagi. Jadi ini yang namanya ketidakpastian itu loh. Ini konsep ketidakpastian itu, konsep masa depan itu loh. Jadi latihlah diri kita untuk menghadapi bahwa apabila yang sudah kita yakini hari ini itu tidak berjalan, ya sudah, kita kembali dalam yang namanya pemikiran atau cara berpikir yang objektif dan rasional. Ya kita lihat secara dewasa aja, oh ya udah salah, berarti minggu depan mungkin potensi naik, selesai gitu. Atau potensi turun, udah selesai, nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibikin apa dibuat-buat gitu. Masalah ini sebenarnya nggak ada, tapi karena teman-teman itu memang yang membuat ibaratnya itu hal-hal atau action destruktif tadi, action yang merugikan, maka itu menjadi domino effect gitu loh. Ya, jadi satu kesalahan yang teman-teman buat itu, ya dia beruntun gitu. Itu namanya domino effect gitu ya. Jadi kayak butterfly effect gitu. Jadi hati-hati, makanya teman-teman harus fokus pada pemahaman tentang trading tadi, tentang investment tadi. Gimana caranya teman-teman ngelola resiko, gunain yang namanya probabilitas gitu. Bukan mencari kepastian absolut. Maksudnya apa probabilitas ya? Seperti teman-teman lempar koin gitu. Ketika teman-teman lempar koin, ya kan teman-teman tahu bahwa hanya ada dua kemungkinan yang terjadi, antara muncul gambar angka atau muncul gambar atau muncul gambar misalnya gitu ya, atau sebaliknya apapun itulah. Nah, teman-teman tahu ketika saya melempar koin berapa kemungkinan muncul angka, berapa kemungkinan muncul gambar gitu. Jadi ya sama kayak kita trading juga gitu. Dalam setiap kita entry, dalam setiap kita mengambil posisi, ada potensi dari 100 kali kita trading, kita mengalami loss 50 kali, 60 kali, 70 kali, whatever itu. Ya terserah, itu namanya probabilitas. Ada kemungkinan di situ, ada peluang di situ. Ya kita lihat win rate-nya kita atau akurasinya kita seberapa. Kalau akurasinya kita rendah, bisa jadi kita harus memperbaiki dulu sistem kita. Jangan dipaksa gitu loh. Ini sudah akurasinya rendah, leverage-nya full, sudah gitu tradingnya nggak disiplin, nggak pakai manajemen resiko. Nah, lu mau apa di situ? Lu mau cuan, lu mampus di situ, habis duit lu, nggak ada itu. Jadi nggak ada ceritanya orang berhasil di market, orang berhasil investment itu kayak apa ya, ibaratnya semudah itu enggak bro gitu. Jadi lu namanya mencari duit di market, di financial market itu, lu harus lebih pintar juga gitu. Lu nggak bisa kayak hanya buka Telegram dan ngikutin sinyal lu merasa bisa profit ya. Kebetulan iya, tapi secara konsisten belum tentu. That's the point gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa
yang namanya trading itu pasti ada yang namanya probabilitas yang tinggi dan ada probabilitas yang rendah gitu. Jadi teman-teman harus beradaptasi juga dengan situasi pasar yang berubah gitu. Misalnya begini, ketika market lagi uptrend, ketika teman-teman mengambil posisi buy atau long, ya potensi untuk dia terus naik itu tinggi betul. Tetapi kalau misalnya market lagi downtrend, teman-teman itu posisi buy, posisi long, nah itu probabilitasnya rendah gitu loh. Makanya kan follow the trend. Jadi gunain atau open posisi gitu, atau trading atau membuka yang namanya itu apa istilahnya posisi ya, sesuaikan dengan tren yang berlangsung sehingga probabilitasnya tinggi. Nah kebanyakan saya lihat trader ini, market downtrend dia buy, market uptrend dia short, dia sell. Gimana dia nggak kena likuidasi gitu? Kenapa dia itu nggak rungkat gitu loh? Satu malam uangnya habis. Ini yang bahaya banget gitu loh. Market itu berubah, itu cepat banget ya, bisa 1 menit berubah lagi, 5 menit berubah lagi, 1 jam berubah lagi, tiap 30 menit berubah lagi. Nah itu kan bahaya banget. Makanya teman-teman harus mencari probabilitas mana yang tinggi gitu. Dan ketika teman-teman salah, ya terima saja gitu. Nah, jadi 3 hal tadi yang saya bahas tadi ya, 3 kunci sukses tadi. Yang pertama, teman-teman harus bisa mengendalikan emosi ya, disiplin, kemudian teman-teman harus fokus kayak gitu ya. Ikuti aja apa yang teman-teman sudah rencanakan. Kalau misalnya itu salah, ya udah terima saja. Itu proses dari kita membangun yang namanya kedisiplinan gitu. Kemudian yang kedua tadi, teman-teman harus punya yang namanya itu kematangan secara emosional gitu. Sudah dewasa gitulah, jangan baper, jangan ngamuk-ngamuk, jangan nyalain orang. Nah, kemudian yang ketiga tadi, teman-teman juga harus melatih pikiran teman-teman itu untuk menghadapi yang namanya ketidakpastian gitu ya. Semoga teman-teman ini ya, setiap menonton video saya, teman-teman itu mulai sadar pelan-pelan, apa ya istilahnya itu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jangan makin dilawan gitu. Kenapa? Karena orang kalau nggak punya ilmu itu, dia lebih pintar. Itu sering terjadi, dia merasa lebih pintar gitu. Ya, seakan-akan dia tahu semuanya, padahal dia sebenarnya masih bodoh, dia belum tahu apa-apa gitu. Realitanya mereka lost terus, realitanya mereka tidak pernah konsisten gitu. Makanya saya pengen banget ketika saya membuat video itu, saya pengen membantu teman-teman paling tidak menyadarkan sedikit demi sedikit, ataupun ibaratnya memberikan dorongan ke teman-teman kira-kira apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Nah, membantu teman-teman di bagian itu. Jadi saya tidak bisa memberikan teman-teman itu bagaimana sih metode yang paling hebat gitu, bagaimana sih caranya kita bisa untung 1000%, 2000%, 3000%. Menurut saya itu nggak penting gitu. Kenapa? Ya karena Anda tidak membutuhkan itu. Yang Anda butuhkan itu adalah bagaimana Anda bisa menjalankan sistem Anda secara disiplin, secara jangka panjang ya. Dan jika teman-teman itu ibaratnya menjalankan ini dengan baik, pasti teman-teman akan konsisten. Kalau teman-teman konsisten, Anda akan mengalami equity Anda atau modal Anda itu akan naik gitu. Profit Anda semakin lama akan semakin besar gitu, bertahap. Nah, secara jangka panjang teman-teman juga akan paham bahwa oh ternyata seperti ini gitu loh cara bermainnya, cara ibaratnya mekanismenya gitu. Jadi nggak perlu saya ajarkan. Kenapa? Saya yakin teman-teman itu udah pintar gitu. Ngapain saya ngajarin teman-teman metode? Ngapain saya ngajarin teman-teman cara 1000%, cara 2000%? Nggak ada gunanya karena menurut saya itu hanyalah angka gitu, nggak penting gitu. Ya, nggak penting karena menurut saya ya bertahan ya, survive di industri ini itu lebih penting daripada hanya mendapatkan ribuan-ribuan persen tadi, karena itu nggak ada gunanya teman-teman. Ingat ya, dari video-video saya sebelumnya saya bilang bahwa Anda bisa saja itu mati atau bisa jadi tamat sudah ya cerita trading teman-teman ini dalam satu waktu. Kalau misalnya teman-teman itu tadi melakukan sesuatu yang fatal, jadi percuma gitu. Mau Anda profitnya ratusan juta, puluhan juta, tapi kalau teman-teman belum bisa disiplin, pasti akan ada satu momen, satu malam itu ya, di hari itu, di momen itu, di jam itu, di detik itu, uangmu habis, hangus. Saya bilang nih, percaya kata-kata saya. Kalau Anda tidak disiplin, Anda akan ketemu satu momen di mana ya Anda itu tidak disiplin, Anda akan loss besar, dan loss besar ini akan menghabiskan semua profit Anda. Percaya kata saya. Ya karena ini adalah realitas. Saya belajar itu, sudah banyak buku saya baca. Saya belajar dari mentor-mentor yang sudah hebat itu banyak. Mereka selalu pesan bahwa ya, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu. Percayalah itu, karena takutnya ada satu momen di mana kamu terlalu overconfidence, kamu gunain leverage yang sangat besar, kamu gunain resiko yang sangat besar, semua modalmu, semua profitmu habis dalam satu malam ketika market tidak sesuai dengan apa yang kamu. Dan itu yang saya ibaratnya itu apa ya, ajarkan ke teman-teman, himbau ke teman-teman, jangan sampai terjadi gitu. Kenapa? Kalau itu terjadi, mentalmu itu nggak baik-baik saja. Oke, nah saya harap teman-teman paham ya 3 hal kunci untuk teman-teman itu menjadi seorang trader yang disiplin gitu. Ya dari video ini intinya teman-teman, saya ingin teman-teman yang nonton ini ya itu bisa membuka ya cara teman-teman berpikir, perspektif teman-teman gitu. Ya jadi jangan keras kepala juga. Lu kalau udah bodoh, lu udah kalau loss banyak, udahlah dengerin dulu, belajar dulu, catat dulu, pahamin dulu. Lu nggak usah melawan terus. Kenapa? Ya kita buktikan aja. Ketika kamu semakin melawan, kamu juga loss. Ketika kamu semakin melawan, ya kamu juga tidak akan pernah konsisten. Stres terus, nggak mau makan, nggak mau tidur, ya kan, nggak enak tidur, pusingnya kan, kerjaan di real life-nya terganggu, ya kan, berantem sama orang, kebawa semua emosionalmu. Ya itu karena kamu tidak mau belajar dulu. Kamu hanya memikirkan cuan dan cuan. Ya omong kosong lah. Kamu harus ibaratnya itu memperkuat dulu fondasi mental kamu, fondasi pikiran kamu, ya fondasi capital kamu, fondasi manajemen kamu, itu baru kamu ngomongin yang namanya profit. Ya no point, profit besar itu gampang dicapai, percaya kata saya. Karena itu hanya asimetrik aja, hanya nunggu beberapa waktu teman-teman menjadi trader konsisten, teman-teman akan mencapai level itu. Ya, tapi bagaimana caranya kita bertahan, bagaimana caranya kita disiplin, ini yang paling penting ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga videonya bisa membantu teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Semoga puasanya lancar. Oke, thank you so much. Selamat malam. Bye bye.